Siapa yang tak kenal La Masia, sebuah akademi sepak bola terkenal milik Barcelona yang memiliki beberapa talenta bintang yang siap untuk ditelurkan. Namun tunggu dulu, tak selamanya mereka menciptakan pemain hebat. Jika ditarik ke belakang, banyak juga produk La Masia yang gagal. Terlebih para pemain di posisi lini serang. Maklum, ketika kemunculannya mereka kalah pamor dengan produk La Masia, Lionel Messi. Siapa saja penyerang La Masia yang gagal bersinar? Pertama ada Giovanni Dos Santos. Pemuda asal Meksiko tersebut menjalani debutnya di era Frank Rijkaard. Rijkaard memberi menit bermain lebih untuknya di La Liga pada musim 2007-2008. Namun seiring moncernya lulusan La Masia macam Lionel Messi maupun Bojan Krkic membuat peran Dos Santos menjadi tak terlihat. Demikian pun dengan Bojan yang mencetak 10 gol di musim pertamanya, membuat Dos Santos yang hanya mencetak 4 gol dan 8 assist juga kalah pamor. Selain dari segi performa, ternyata dari segi komitmen Dos Santos terhadap sepak bola kerap dipertanyakan. Pasalnya Dos Santos sendiri diketahui memiliki reputasi negatif dengan kehidupan malamnya. Paparazzi di Barcelona kerap memotret pemuda tersebut di beberapa klub malam. Label Party Boy pun melekat padanya. Benar saja, hanya semusim dia di Camp Nou sebelum pergi ke London berseragam Spurs. Fenomena penyerang lulusan La Masia yang berbarengan dengan Messi tak hanya Dos Santos. Bojan Krkic juga merupakan talenta muda yang mampu tembus ke skuad senior Blaugrana. Bayang-bayang Messi dan predikat Messi baru pun melekat pada dirinya. Dengan badan mungil dan pergerakan lincahnya, prospek cerah pun timbul. Ia juga sekaligus mengalahkan Messi dalam hal pemain termuda yang debut bersama Barca. Frank Rijkaard juga lah yang memberikan debutnya di tim senior pada musim 2007-2008. Rijkaard dilansir Tribal Football tanpa ragu mengatakan, Krkic memiliki semua atribut untuk menjadi bintang dunia. Saya senang dia adalah talenta hebat yang memiliki lebih banyak hal untuk dilakukan. Namun Rijkaard pergi di musim berikutnya. Ketika Pep datang, nampaknya ia tak terlalu mengesankan bagi Pep. Hubungannya juga tak terlalu bagus dengan Pep jika dilihat dari menit bermain yang diberikan kepadanya. Namun 4 musim ia betah berada di Camp Nou, meskipun hanya menjadi penghangat bangku cadangan dan super sub. Ia total telah menciptakan 41 gol dan 19 assist sebelum ia meninggalkan Catalan dan menuju AS Roma bersama bimbingan Luis Enrique. Yang berikutnya ada Jefferson Suarez. Pemuda Venezuela lulusan La Masia yang dikenal dengan golnya saat membantai Real Madrid 5-0 pada El Clasico 2010-2011 di Camp Nou. Ia diberikan debut oleh Pep karena moncer di Barcelona B dengan 14 golnya. Meskipun hanya menjadi super sub di posisi winger, ia betah bersama skuad Pep. Pemain yang pernah terdampar di Liga 2 Thailand bersama Lampun Warriors tersebut termasuk pemain yang paling luput dikenal publik Camp Nou. Pasalnya, sebagai pemain ia hanya jadi pelengkap dan susah masuk skuad utama karena bayang-bayang para penyerang lain yang berkelas bintang. Di sisi lain, Jefferson Suarez punya reputasi buruk sebagai pemain. Dilansir Bleacher Report, ia pernah menolak Bolton pada musim 2010-2011 dengan nada yang kasar. Penolakannya itulah yang bikin pihak Bolton kesal, sampai-sampai menganggap Jefferson tak profesional dan cacat kesopanan. Striker lulusan La Masia berikutnya adalah Isaac Cuenca. Pemuda Spanyol yang satu ini dipromosikan Pep pada 2011-2012. Saat Barca membeli Alexis Sanchez, secara total pemain sayap itu mencatatkan 4 gol dan 12 assist dari 30 penampilan di semua kompetisi. Salah satu kontribusinya yang menonjol terjadi pada leg kedua semifinal Liga Champions 2011-2012 ketika melawan Chelsea. Ia memberi umpan kepada Busquets untuk gol yang membuat Barcelona sementara menyamakan agregat 1-1 di Camp Nou. Cedera lutut yang dideritanya selama 6 bulan ketika di Barca membuat karirnya meredup. Selain itu, kepindahan Pep juga mempengaruhinya untuk pergi. Ajax pun menerimanya
pemain pinjaman, sembari Barca berharap menit bermain Cuenca pulih kembali di Ajax. Namun itu tak kunjung terjadi, malah cedera kambuhan menghantuinya lagi di Ajax, yang mengakibatkannya sulit untuk kembali ke Barca. Kemudian ada winger lainnya, Christian Theo. Ia mengawali debutnya bareng dengan Cuenca di musim 2011-2012. Bedanya, Theo sedikit bersinar daripada Cuenca. 7 gol, 4 assist ia torehkan selama semusim bersama Pep. Namun malapetaka terjadi ketika ia ditinggal Pep. Sepeninggal Pep, ia tak lagi cocok dalam skema permainan di bawah mendiang Tito Vilanova. Meski sesekali diandalkan sebagai super sub, Theo tetap tak bisa merangsek ke dalam tim inti. Untung tak dapat diraih, malah tak dapat ditolak. Kehadiran Neymar pada musim 2013-2014 semakin membekukan kans Theo menembus tim inti. Ditambah di musim berikutnya Suarez datang membentuk trio MSN. Tak ada lagi tempat bagi seorang yang hanya pintar berlari sepertinya. Berikutnya pemain blasteran Spanyol Maroko, Munir El Haddadi. Ia baru debut di era awal Luis Enrique pada musim 2014-2015. Ia diberikan menit bermain lebih bersama rekannya sesama alumni La Masia, Sandro Ramirez. Bersama Enrique, ia betah, baik menjadi super sub maupun sesekali menjadi starter ketika salah satu dari trio MSN istirahat atau absen. Total selama 3 musimnya bersama Enrique, ia telah mencatatkan 10 gol dan 10 assist dari 45 pertandingan di semua kompetisi. Setelah Enrique pergi, ia tak lagi diinginkan pelatih baru Barca, Valverde. Ia kemudian dipinjamkan ke Valencia dan Alaves. Uniknya, di musim 2018-2019 ia kembali ditarik Valverde, namun hanya separuh musim. Sebelum akhirnya ia benar-benar dibuang Valverde dan bergabung bersama Sevilla pada Januari 2019. Sisi kontroversial pun mengiringi kepergian Munir ketika itu. Menurutnya, ia benar-benar telah diatur untuk pergi dari Camp Nou. Ketika itu saya sedang berlibur musim dingin. Tiba-tiba pelatih memberitahu saya bahwa saya tak dipilih lagi berkat keputusan dari manajemen. Bersama dengan Munir, Sandro Ramirez merupakan striker di zaman Enrique yang diberikan debut untuk menjadi pelapis trio MSN. Torehannya selama 2 musim dengan 7 gol dan 2 assist bersama Azulgrana membuat dirinya tak lebih hanya sebagai pelengkap trio MSN. Ia juga sempat beberapa kali menyingkirkan Munir El Haddadi ketika menjadi pelapis Messi yang ketika itu menderita cedera. Namun, ia justru tak bertahan lama di Barca dibanding Munir. Karena di musim 2016-2017 ia tak lagi diperpanjang kontraknya dan dilepas ke Malaga dengan gratis. Yang menarik, ia pernah menolak pergi dari Barca di musim 2015-2016. Meskipun banyak tawaran kepadanya, ia menolak pergi ketika Barca terkena sanksi tidak bisa membeli pemain di bursa transfer. Sebuah tindakan yang patut diapresiasi. Pemain La Masia lainnya ada Gerard Deulofeu. Penyerang sayap ini sempat debut di era terakhir Pep pada 2011-2012. Ia hanya bermain 2 musim di Barca bersama Pep dan Tito Vilanova, sebelum akhirnya dipinjamkan ke Everton pada musim 2013-2014. Setelah masa peminjaman berakhir ketika di era Enrique melatih, ia dianggap belum berkembang oleh Enrique. Luis Enrique mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan mendapatkan cukup menit jika kembali. Ia setelah itu tak lagi kembali ke Barca di era Enrique. Deulofeu baru kembali ke Barca di era Valverde pada musim 2017-2018. Namun penampilannya tak sesuai yang diharapkan setelah kembali. Ia hanya mengemas 2 gol dan 2 assist selama semusim dari 17 penampilan sebelum akhirnya benar-benar pergi dan tak pernah kembali ke Camp Nou.